Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Nadia Puja Anjarwati dari kelas 12 MIPA 2. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian semua tentang teks cerita sejarah. Yang pertama, ada pengertian dari teks sejarah. Dalam KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Teks sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Setelah pengertian dari teks sejarah, ada pula ciri-ciri dari teks sejarah. Yang pertama, menampilkan dengan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta ataupun fiksi dengan latar cerita fakta. Setelah itu, ada pula nilai-nilai sejarah dalam teks. Yang pertama, ada identifikasi nilai, yang dimana hal yang harus kita analisis isi teksnya untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, keterkaitan nilai, yang dimana ialah hal dalam menganalisis tindakan tokoh dalam cerita untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, ada konversi nilai, yang dimana ialah kegiatan kita dalam mengubah satu kalimat atau teks ke berbagai bentuk teks lain ataupun cerita. Setelah nilai-nilai dalam sejarah, ada pula kebahasaan dalam teks sejarah. Yang pertama, keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah-pindah posisi. Yang kedua, ada kata sifat, yang dimana kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Yang ketiga, ada bahasa kias. Bahasa kias adalah penyampaian penggunaan bahasa dari bahasa sehari-hari. Setelah itu, ada jenis-jenis dari teks sejarah. Yang pertama, ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Ialah teks cerita tersebut disusun berdasarkan fakta sejarah, tokoh maupun latar tempat cerita benar-benar ada. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita yang mengambil latar peristiwa masa lalu, namun latar dan waktu menggunakan cerita fakta. Setelah jenis-jenis dari teks sejarah, ada pula struktur dari teks sejarah. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi merupakan pengenal ataupun pembuka dalam cerita. Yang kedua, ada urutan peristiwa. Ialah rekaman peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Ialah komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulis ataupun dikarangnya. Setelah itu, ada informasi penting dalam sejarah. Yang pertama, ada informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Ialah teks yang berisi peristiwa yang benar-benar terjadi. Untuk menemukan informasi tersebut, pembaca harus membaca secara keseluruhan agar menemukan informasi yang ingin diketahuinya. Yang kedua, unsur pembangun teks cerita sejarah. Unsur ini dibedakan menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik sendiri ialah unsur yang membangun cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita dari luar. Setelah itu, ada penyusun teks cerita secara pribadi. Yang pertama, membuat teks cerita sejarah secara pribadi, yang dimana bisa dengan wawancara, yaitu menggali fakta sejarah secara masa lalu. Menyunting teks cerita sejarah, yang dimana menyunting merupakan kegiatan menyiapkan naskah dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Selain itu, dapat berfungsi untuk menjadikan teks sejarah lebih baik dan sempurna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.